Shalom, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat-sehat semua kan ya? Ingat ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat, ingat juga prokes. Jangan sampai kita membawa penyakit untuk orang-orang yang kita cintai. Anak-anakku, kita kembali bertemu di dalam pelajaran agama bersama Ibu Endah. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang kesetiaan Allah bagian kedua. Kita akan mempelajari dan mendalami lagi betapa setianya Allah kepada bangsa Israel, supaya kita bisa melihat apakah kita setia kepada orang tua kita, kepada guru, kepada persahabatan bersama orang lain. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita ngapain? Bagus, pinter. Kita berdoa dulu, memohon berkat. Ambil sikap doa yang baik ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu semalam, sehingga kami bisa tidur nyenyak dan hari ini bisa belajar. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami bisa semakin sadar untuk setia padamu, seperti Engkau selalu setia kepada kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya kita telah membahas materi kesetiaan Allah pada bangsa Israel. Masih ingat ya saat itu Ibu menjelaskan dengan memperlihatkan benteng Yerusalem yang begitu megah. Kali ini kita akan mempelajari lagi dan mendalami kesetiaan Allah pada bangsa Israel bagian yang kedua. Hari ini kita akan mendalami makna tentang kesetiaan itu lebih dalam lagi. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita akan mempelajari dan melihat bagaimana Allah yang setia pada umatnya. Yang kedua, agar kita menjadi lebih setia dalam persahabatan dan lebih peduli kepada sesama. Dan yang ketiga, kita semakin memahami ciri orang yang setia. Itu ya anak-anakku yang hari ini akan kita pelajari dan kita dalami. Pada pelajaran kali ini, pertama-tama kita akan lebih dulu memahami pengertian janji. Janji adalah hutang, yang artinya bila seseorang membuat janji, maka harus dibayar dengan menepati janji tersebut. Allah sangat setia pada janjinya, maka Allah selalu menepatinya. Kesetiaan Allah pada bangsa Israel mengajarkan orang Israel untuk menyadari kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka mau bertobat. Itu yang dilakukan Allah dengan janji dan kesetiaannya. Pertama-tama, kita akan lebih dulu memahami pengertian janji. Janji adalah hutang, yang artinya bila seseorang membuat janji, maka harus dibayar dengan menepati janji tersebut. Allah sangat setia pada janjinya, maka Allah selalu menepatinya. Kesetiaan Allah pada bangsa Israel mengajarkan orang Israel untuk menyadari kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka mau bertobat. Itu yang dilakukan Allah dengan janji dan kesetiaannya. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah memahami, melihat, dan mendalami
bagaimana Allah setia dan menepati janjinya kepada bangsa Israel, di mana Allah berjanji untuk menjadikan bangsa Israel bangsa yang terpilih. Maka ketika bangsa Israel diperbudak di Babel, Allah membebaskan mereka dan membawa pulang ke Yerusalem. Masih ingat kan ya pelajaran sebelumnya? Pada saat mereka sudah pulang ke Yerusalem, tahap pertama yang mereka buat adalah membangun bait Allah. Kenapa bait Allah yang pertama kali mereka bangun? Karena bait Allah menjadi pusat kehidupan iman bangsa Israel, di mana bangsa Israel harusnya membalas kesetiaan Allah dengan kesetiaan pula dengan setia beribadah di bait Allah. Tetapi dalam kenyataannya bangsa Israel mulai melupakan Allah. Tapi Allah tetap setia dan menyayangi bangsa Israel. Karena apa? Dalam situasi tersebut di mana bangsa Israel mulai melupakan Allah, Allah mengutus Ezra dan Nehemia untuk menyadarkan bangsa Israel. Masih ingat kan ya kemarin bagaimana pembelajaran kita Ezra Nehemia berusaha menyadarkan bangsa Israel kan ya? Untuk menyelamatkan bangsa Israel semakin nyata dan terwujud. Saat itu kelihatan sekali usaha membangun kembali bangsa Israel itu mencapai puncaknya pada saat Ezra membacakan hukum Tuhan kepada seluruh umat Israel yang sedang berkumpul atau berhimpun. Ingat ya saat itu ya, Ezra itu siapa? Seorang dari suku Levi, yaitu seorang imam ahli Taurat. Maka dia tahu pasti tentang hukum Taurat Musa. Ezra mengingatkan kembali bagaimana bangsa Israel saat itu sudah diselamatkan dari Mesir, tapi kemudian jauh dari Allah, kemudian sampai dia memperoleh 10 perintah Allah, kemudian jauh dari Allah, kemudian dijajah dan dibawa ke Babel, dan kemudian dibebaskan kembali. Ezra menegaskan bahwa Allah sungguh setia pada janjinya dan sungguh baik. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel menyadari tentang kebaikan Allah dan mencoba untuk mengingatnya kembali sehingga mereka mau bertobat dan berubah. Itu tujuannya. Kita sudah belajar dan melihat tentang kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Dan bagaimana bangsa Israel yang berulang kali tidak setia kepada Allah. Allah pun selalu setia pada kita. Buktinya apa? Setiap hari Allah menghadirkan hari baru bagi kita. Setiap hari kita diberikan rezeki. Kita mendapatkan orang tua yang baik. Diberikan kesehatan. Bahkan hari ini kita bisa belajar ya karena Allah setia kepada kita. Setia untuk apa? Menyayangi kita seperti janjinya, di mana manusia adalah makhluk yang paling dicintai karena segambar dengan Allah. Dalam pembelajaran yang lalu dan kita review tadi kembali, kita ingat lagi betapa bangsa Israel sering sekali melupakan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia seperti Allah atau bahkan kita seperti bangsa Israel? Kita akan renungkan ya, kita akan sambil merenungkan itu semua, mengingat semua bagaimana sikap kita kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, dan juga terhadap teman-teman, dan bagaimana kita setia tidak pada persahabatan. Sebelum kita refleksi lebih jauh, kita lihat dulu yuk video tentang persahabatan ini. Dilihat, diperhatikan, direnungkan ya supaya kita bisa menemukan makna dan nilai di dalamnya. ใครจะคิดว่าชีวิตธรรมดาของผมจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขนาดนี้ เฮ้ยจะไป
ำไมอ่ะเดี๋ยวก็เหงา แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่หาแม่คุยกับแม่ก่อนชื่ออะไรจ๊ะอายุมิซา มองมาเช้าไลค์มึงฮะ วันนั้นผมผ่านช่วงเวลาร้ายๆมาได้ เพราะคำว่า แค่ไม่ท้อชีวิตก็เขียนต่อได้ Gimana? Lihat videonya? Oh, bagus.
Anak ibu ternyata melihat dengan serius ya. Ada yang mengatakan bagus, tapi anak ibu ada yang mulai terisak-isak. Kenapa? Bu, mengharukan. Iya, nggak apa-apa. Maka kita akan mendalami ya video itu dengan mencoba merefleksikan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melihat video tersebut? Oh, ada yang terharu, ada yang sedih, ada yang kagum, ada yang bahagia. Coba, yang sedih kenapa sedih? Oh, karena melihat orang yang kemudian mula sehat, kemudian menjadi cacat. Kemudian terharu. Terharu karena apa? Oh, hebat, pintar. Terharu karena apa? Teman-temannya tetap setia. Dan bahagia, kenapa bahagia? Yes, betul, bahagia karena ternyata kesetiaan dalam persahabatan akan menghadirkan kebahagiaan. Hebat. Pertanyaan yang pertama dijawab dengan bagus karena anak ibu sungguh melihat videonya. Pertanyaan kedua, apa yang menarik bagimu dari video tersebut? Oh, ada yang mengatakan nih, ada yang menjawab yang menarik adalah sikap teman-temannya yang tetap baik, bahkan memberikan penghiburan. Ada yang mengatakan yang menarik adalah anak yang cacat itu tetap kuat dan tegar menjadi orang yang tetap bersemangat dalam hidup. Hebat sekali ya, anak ibu bisa menemukan itu. Semoga anak ibu juga bisa meniru itu ya, menjadi tetap semangat dan juga apa? Setia pada teman dan persahabatan. Mau menolong, menghibur teman yang sedang sedih, sakit, atau sedang menderita. Pinter-pinter anak ibu, pokoknya hebat. Yang ketiga, bagaimana sikapmu selama ini pada orang tuaku? Oh, ada yang bilang, Bu, saya sering tidak taat, saya ngeyel, saya suka marah pada mama, saya suka membentak orang tua. Oh no, jangan ya sayang ya, nggak boleh. Nah, tapi ada yang mengatakan, saya taat kok Bu sama mama papa. Kalau disuruh ya saya jalankan tiap hari membantu orang tua. Top jempol 2, itulah anak-anak yang hebat. Bagaimana sikap terhadap guru-gurumu? Oh, ada yang bilang, Bu, saya suka nggak ngerjain tugas, saya malas. Jangan ya, jangan seperti bangsa Israel. Tapi kita harus seperti apa? Yes, betul. Ada yang mengatakan setia pada guru dengan ikut pelajaran setiap hari. Walaupun PJJ di rumah tetap belajar. Semangat. 2, tugas-tugas dijalankan. Kemudian ulangan belajar serius. Oh, ini baru anak Tuhan yang selalu setia pada Tuhan. Bagaimana sikap terhadap temanku? Oh, ada yang mengatakan saya jengkel sama teman. Ya, saya marah sama teman. Oh, jangan sayang. Kalau sama teman kita harus apa? Baik hati, menolong, membantu. Pada kakak dan adik, ada yang mengatakan saya suka berantem sama kakak sama adik. Saya suka mengejek kakak, mengejek adik. Tidak boleh. Itu artinya kita bahkan melupakan Tuhan. Tidak setia pada persaudaraan. Tidak setia pada persahabatan. Harusnya apa yang kita buat? Menghargai kakak, menyayangi adik, saling membantu. Top, hebat sekali anak ibu. Yang keempat, apakah aku tidak setia pada orang tuaku, pada guruku? Ya, ternyata dari jawaban-jawaban tadi masih ada yang tidak setia, masih ya ada yang apa? Tidak taat pada orang tua dan tidak taat pada guru. Nomor 5, tolong dituliskan ya, nanti seperti biasa dikirimkan ke ibu. Apa tugasnya? Tuliskan 5 tindakan yang akan kau lakukan agar bisa setia dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tindakan macam apa? Tindakan kita terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap kakak, terhadap adik, bahkan terhadap
persahabatan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar lebih dalam lagi dari Allah yang setia kepada janjinya. Ingat ya, dikerjakan. Ingat loh, setia dan dikumpulkan ya, dikirim ke ibu seperti biasa. Anak-anakku, kita sudah mendalami kembali ya tentang bagaimana kesetiaan Allah pada bangsa Israel dan juga kesetiaan Allah pada kita. Di mana kita bisa belajar banyak ya, melihat bagaimana bangsa Israel sering kali tidak setia kepada Allah. Padahal Allah selalu setia pada bangsa Israel, selalu memberi pada bangsa Israel. Di mana kadang-kadang kita pun seperti bangsa Israel kan ya, apa? Tidak setia pada Allah, tidak berdoa, tidak taat pada orang tua, tidak taat pada guru, tidak setia pada orang tua, tidak setia pada guru, suka meledek dan bertengkar dengan kakak dan adik, tidak setia pada persahabatan. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga kita bisa merubah yang tadi yang kurang baik menjadi lebih baik. Seperti apa? Seperti kehendak Allah, di mana Allah mengutus Ezra Nehemia membawa bangsa Israel bertobat. Dan Allah membuat kita juga selalu berubah dan bertobat loh ya nak ya. Melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitar kita. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada guru-guru, bahkan tetangga, bahkan teman. Kita diajak untuk bertobat. Nah, ternyata tanpa kita sadari, pelajaran sudah selesai ya. Ingat tugasnya dikerjakan. Nah, kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa ya, ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesetiaan-Mu pada kami. Kami berjanji akan belajar setia pada orang tua, guru dan juga persahabatan. Untuk itu bantulah kami selalu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.